Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita sapa kiri kanan depan belakang kita, bilang selamat hari Minggu dan selamat beribadah saudaraku semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah saudaraku. Ya, yang depan juga boleh sapa saudara di belakang, boleh lambai tangan, haleluya saudaraku. Sebab Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Tuhan Yesus baik bagi kita semua yang mengasihi Dia, amin. Amin. Mari kita sembah Dia di tempat kudusnya. Mari kita puji namanya yang besar. Sebab itu mari kita rendahkan diri kita. Kita mau mulai ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan rasa syukur kami datang kepadamu Tuhan, membawa persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga hari ini kami ada itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu di tempat kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan pujian ini bersama-sama, katakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik Tuhan. Buat Tuhan Yesus, sebab Tuhan baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
Bapak Ibu dan Saudara, sambil angkat kedua tanganmu, angkat pujian ini kepada Tuhan. Katakan saja dari refrennya. Aku memuji. Katakan dengan segenap hatimu. Ku nyanyi haleluya. Sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji. Katakan lebih keras sekali lagi kepada Tuhan. Mari katakan lebih lagi puji-Mu. Saya mau kita semua lebih lagi katakan pujian ini. Kami memuji-Mu Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu ke surga, katakan dengan segenap hatimu buat Tuhan Yesus. Aku menamamu. Kami nyanyi haleluya Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Aku menyembah-Mu Mari katakan pujian-Mu lebih lagi. Kami datang bawa pujian kami Tuhan. Sekali lagi katakan pujian-Mu buat Tuhan. Aku memuji-Mu. Ku nyanyi
segala pujian kami tertuju padamu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lawanan-Mu. Sembah Engkau Tuhan, Terima kasih Tuhan. berkaryalah bagi kami. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau yang hidup. Kau yang layak disembah. Kau baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Termasyurlah, terbesarlah namamu. Kami Kami datang membawa hidup kami. Kami datang membawa sembah kami. Kami datang Tuhan, Kami bersyukur. membawa segala yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Sebaik nama. Hai jiwaku sembahlah Tuhan, hai segenap hatiku agungkan namanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama. Katakan segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafasku, segenap nafasmu ya. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan. Segala pujian kami, segala pujian bagimu. Segenap nafasku Tuhan, biar surga bumi kan berseru Tuhan, kan berseru. Kuduslah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kan berseru. Kuduslah segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat
sukacita. Sama-sama kita katakan. Sama-sama katakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari sapa kiri kanan depan belakang Ibu Bapak Saudara, bilang Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab inilah waktunya kita bersukacita. Bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Katakan, inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, pembebasan, pembebasan telah datang. Katakan, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam haleluya, haleluya. Sukacita dalam, katakan amin. Bersukacita, amin, amin. Bersukacita, mari katakan inilah saatnya. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Katakan, inilah saat bersukacita. Inilah saat bersuka. Mari masyurkan, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Mari angkat tangan mengatakan haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan, keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam, katakan haleluya, haleluya. Sukacita, haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita. Mari sama-sama katakan amin. Bersukacita, katakan amin, amin. Bersukacita, amin, amin. Oh, bersukacita. Sekali lagi katakan amin, amin. Bersukacita. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebab kita adalah keluarga Tuhan, amin. Amin. Bilang kiri kanan depan belakang, walaupun bukan satu keluarga saudaraku, bilang sama kiri kanan depan belakang, kita keluarga Tuhan saudaraku. Kita keluarga Tuhan saudaraku. Sebab nama Yesus diagungkan di atas pujian kita, amin. Amin. Mari kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu saudaraku, yo. Yesus
Yesus, namamu ku agungkan. Yesus, Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Segala makhluk pun bersorak, segala makhluk pun bersorak, puji namamu. Segala yang bernafas, puji kebesaranmu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema, haleluya, puji Yesus Sang Raja. Haleluya, haleluya, puji Yesus Sang Raja. Yesus namamu, Yesus namamu ku agungkan. Yesus namamu, Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu segala pujian, bagimu ya Tuhan segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan, Yesus namamu ku agungkan. Yesus namamu ku agungkan. Yesus, bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Segala makhluk pun bersorak, puji namamu. Segala yang bernafas, puji kebesaranmu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema, haleluya, puji Yesus Sang Raja. Haleluya, puji Yesus Sang Raja. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus, Yesus namamu agungkan. Ya, Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita katakan pujian ini, yuk. Yesus namamu ku agungkan. Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Yesus namamu ku agungkan. Yesus namamu ku agungkan. Mari lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Mari katakan, Yesus namamu, Yesus namamu ku agungkan. Yesus namamu, bagimu Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Bagimu ya Tuhan, bagimu
baik buat Tuhan. Oh, Kau besar dan ajaib bagi kami Tuhan. Mari katakan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selama kami hidup Tuhan, kami mau mengingat segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi mari kita katakan nih, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama aku hidup, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Oh, oh. Amin Tuhan. Dengan pujian dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mendengarkan lagu ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Weliar Kauntu, Bapak itu bercerita bahwasanya dia punya sahabat. Sahabatnya ini punya omanya ini sudah hilang pendengaran saudaraku. Jadi setelah cucunya punya berkat, menerima berkat dari Tuhan, dia membawa omanya berobat dan mendapatkan bantuan pendengaran saudaraku. Waktu itu lagu ini baru pertama kali dinyanyikan di gereja Tuhan. Baru diciptakan oleh Bapak Pastor Weliar Kauntu ya saudaraku ya. Jadi omanya ini nyanyi saudaraku dari awal sampai akhir. Dia tahu lagu ini saudaraku. Jadi cucunya tadi nanya, Oma kok bisa tahu lagu itu padahal itu lagu baru dinyanyikan di gereja. Di saat itu saya terkejut saudaraku, dibilangnya. Dibilang omanya, selama saya tidak bisa mendengar, Tuhan menghibur hati saya dengan lagu ini. Biarlah lagu itu menghibur hati saudara saat ini, amin. Biarlah manis kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, amin. Amin. Dan sahabatnya ini bilang sama Pastor Weliar, dibilangnya, wah hebat ya Pastor Weliar, lagunya dinyanyikan malaikat. Pastor Weliar hanya bilang gini saudaraku, saya juga tersentuh, dibilangnya,
Itu bukan saya yang nyanyikan, bukan malaikat menyanyikan lagu saya, tapi saya yang menyanyikan lagunya Tuhan. Tuhan download lagu itu ke hidup saya. Kata pastor itu, saudaraku ya, saya tulis, saya nyanyikan. Biarlah setiap lagu yang kita nyanyikan pada hari ini menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Mari bilang kiri kanannya, biarlah lagu ini menjadi rema dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Biarlah lagu ini menjadi rema dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari kita dengan iman katakan, ya Tuhanku, ya Allahku, aku hendak bermazmur, aku hendak bermazmur bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bernyanyi, selama ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan. Tuhan, biar hatiku bersuka karena, katakan, inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyi pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku, mari sembah Dia. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, Memuji kebesaran-Mu Tuhan. biarlah manis kau dengar Tuhan.
renungkan selama kami hidup Tuhan. Kami mau bernyanyi terus untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau bermazmur di sepanjang hari kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Katakan inilah yang kurangu. Setiap waktu biarlah manis kau dengar. Manis kau dengar Tuhan yang hadir bersuka karenamu. Inilah yang kurangu. Setiap waktu. Yes, amin Tuhan. Yang kujaga biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku dan hatiku dan hatiku dan hatiku dan hatiku bersuka karenamu. Kau Tuhan kami yang layak disembah. Kau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Oh, tak benteng kami, perlindungan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tidak ada seorang pun di antara kami yang menjadi lemah imannya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mundur dari imannya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang menyerah dalam menghadapi segala situasi keadaan ini, melainkan dengan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Engkaulah Yesus jangkar kehidupan kami. Engkaulah sauh bagi kami Tuhan. Kami percaya kami tidak akan goyah, kami tidak akan terombang ambing,
Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anakmu semuanya, berkati firman-Mu, kiranya firman-Mu memberkati kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan segala pekerjaan setan, segala roh jahat, segala kuasa kegelapan, segala jimat berhala, tangkal-tangkal, dukun-dukun, tidak berkuasa, buta rohani, tuli rohani, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus tidak berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita deklarasikan dulu Mazmur 121. Mazmur 121. 2, 3, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakitiku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kiranya firman Tuhan ini kepada kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah pertama Giat Rasmi pada hari ini, yang menjadi renungan kepada kita, yaitu menjadikan pengharapan satu milik yang pasti, tidak mudah-mudahan. Pengharapan adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk bisa bergerak maju. Pengharapan adalah satu kekuatan yang membuat kita bisa meningkat. Pengharapan adalah sesuatu yang memampukan kita untuk bersemangat. Amin. Saudara yang kasih, kita harus maju, kita harus meningkat, kita harus berkembang. Baik itu usaha saudara, baik itu pelayanan kita, baik itu apa yang kita kerjakan, kita harus maju. Maka pengharapan merupakan satu kekuatan kepada kita untuk mencapainya. Tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Tanpa pengharapan tidak ada semangat. Tanpa pengharapan tidak ada gairah. Jadi pengharapan ini sangat perlu kita praktekkan, kita kerjakan. Selama ada pengharapan, selama itulah kehidupan terus bekerja, keberhasilan terus bekerja, kesuksesan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Selama ada pengharapan, yang sakit bisa sembuh. Selama ada pengharapan, yang bodoh bagi dunia ini, maka dia berhasil di dalam Tuhan. Selama ada pengharapan, perubahan bisa terjadi. Bilang sama temannya kanan kiri, selama ada pengharapan, mujizat masih terjadi. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita menyekolahkan anak yang dari TKA menjadi ke TKB, dari TKB masuk ke SD, dari SD masuk ke SMP, itu satu proses yang lama. Tapi kita sabar, kita mau menyekolahkan anak kita itu sampai tamat, bahkan sampai tamat kuliah. Kuliah S1 mungkin, sampai S2, sampai S3, doktor.
sampai juga profesor. Mengapa saudaraku? Karena ada pengharapan. Haleluya. Saudaraku, kalau tidak ada pengharapan, maka tidak ada semangat. Kalau orang tua tidak punya pengharapan, maka si anak akan gagal. Kalau si anak, saudaraku, juga tidak punya pengharapan, maka dia juga tidak akan semangat. Tidak ada motivasi dari dalam ini. Saudaraku yang kasih. Tapi kalau ada pengharapan, motivasi dari dalam diri kita ini, itu yang akan membuat kita terus bergerak maju. Sama juga seperti petani. Mengapa petani, saudaraku yang kasih, capek dia, panas terik, hujan, kadang ada badai, dia tahankan, dia tanam padi, kadang-kadang masih membibit pun datang banjir, diulangi lagi menanam. Mengapa saudaraku? Karena dia percaya ada pengharapan yang pasti. Apa yang dia tanam itu akan menghasilkan buah. Nah, jadi saudaraku, seperti itulah pengharapan ini. Terus dikerjakan, terus dikerjakan, terus dilakukan, terus dilakukan. Tidak menyerah. Sampai nanti tujuannya tercapai apa yang kita harapkan. Pengharapan berasal dari kata harap. Apa yang kita harap, apa yang kita ingin. Tapi tidak cukup hanya harap, perlu pengharapan. Artinya dikerjakan. Haleluya. Lebih daripada itu, sebagai orang percaya kita yakin pengharapan tidak akan sia-sia. Ada pengharapan itu juga bisa sia-sia. Tergantung kita. Pengharapan yang mana yang mau kita kerjakan. Ada pengharapan kita tautkan kepada Tuhan Yesus. Kita ikatkan kepada firman. Kita ikatkan kepada Tuhan. Maka pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Setiap pengharapan yang kita tautkan kepada Tuhan, yang kita ikatkan kepada Tuhan, maka itu tidak pernah gagal. Haleluya. Coba kalau kita tautkan pengharapan kita kepada harta, pangkat, kedudukan, kemewahan ataupun apa yang kita miliki, maka itu bisa saudaraku yang kasih menjadi satu pengharapan yang sia-sia. Haleluya. Jadi mari kita miliki keyakinan yang sungguh-sungguh kepada pengharapan kepada Tuhan. Amin. Bilang sama temannya, pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Dan ini tidak lepas daripada iman. Tidak lepas daripada iman. Saudara yang kasih, pengharapan berkaitan dengan iman, karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita tidak beriman, maka pengharapan kita kepada yang lain. Kalau kita mau pengharapan kepada Tuhan, maka kita harus beriman. Dari mana datangnya iman? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Dari mana pengharapan kita, saudaraku? Dari firman. Amin. Oleh karena itu banyaklah dengar firman. Banyaklah baca firman. Apa yang kita dengar itu mempengaruhi iman kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mendengar, saudaraku, dongeng, kalau kita mendengar, saudaraku, filsafat manusia, kalau kita mendengar, saudaraku yang kekasih, bagaimana, seperti orang Batak, saudaraku yang kasih, ada apa namanya itu, falsafahnya, umpasanya, saudaraku yang kekasih, itu bukan firman. Jangan tautkan pengharapan kita di sana. Amin.
Dengarkan firman. Karena kalau kita, saudaraku yang kekasih, berpengharapan kepada firman atau beriman kepada firman, maka kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita ikatkan diri kita kepada Tuhan, amin. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, pengharapan berbeda dengan menginginkan. Menginginkan adalah sikap dan cara hidup yang berharap seperti yang kita pikirkan. Bukan seperti apa yang kita pikirkan, bukan seperti apa yang kita mau, melainkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Coba katakan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Itulah yang saya lakukan. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, mari kita lihat dasar firman Tuhannya untuk bisa kita melakukan atau menerima pengharapan ini. Dari Ibrani 6 ayat 9 sampai dengan 20. Bahwasanya didikan, ajaran dan nasihat bagi kita, orang-orang percaya supaya memiliki pengharapan. Saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Bisa? Tola ama? Boido? Banci? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Silakan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, yang pertama sekali ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, orang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki sesuatu yang lebih baik. Seberapa banyak di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Puji Tuhan. Berarti kita memiliki sesuatu yang lebih baik. Haleluya. Dalam ayat sebelumnya, saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwasanya ada orang yang mundur dari iman, ada orang yang tidak mau bertobat, ada yang, saudaraku yang kekasih, tidak sungguh-sungguh, maka dia seperti semak duri, rumput duri. Jadi kalau kita mundur, kalau kita lemah, kalau kita tidak bertekun, maka kita seperti rumput duri.
Tidak ada yang dihasilkan dari rumput duri. Saudara yang kasih, rumput duri hanya bisa ditebang, dibabat, dan berujung kepada pembakaran, masuk lubang sampah, lalu dibakar. Itulah saudaraku rumput duri. Jangan kita menjadi orang yang mundur dari iman. Jangan kita menjadi orang yang kembali kepada dunia kita yang lama, kembali ke belakang kepada manusia lama, kepada manusia berdosa. Itu adalah rumput duri. Amin. Saudaraku, rumput duri berakhir kepada pembakaran. Oleh karena itu, jangan kembali kepada dunia kita yang lama. Haleluya. Mengapa? Karena ada pengharapan. Bagi kita orang percaya yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada pengharapan. Sesuatu yang lebih baik. Jadi kita lebih baik. Kita menerima sesuatu yang baik. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, itulah yang pertama. Yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17, pengharapan orang percaya itu pasti, bukan mudah-mudahan. Satu orang aja bilang amin. Tidak ragu-ragu. Mari kita baca ayat 11 tadi. 2-3 ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dikatakan menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti. Senang kita dengarnya ini. Betul? Tapi ingat, sebelumnya apa dikatakan? Tunjukkanlah kesungguhanmu. Kita tunjukkan kesungguhan kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita kembali ke dunia kita yang lama, manusia kita yang lama, manusia berdosa kita, maka itu tidak sungguh-sungguh. Tidak ada pengharapan yang pasti. Gak ada amin ya. Haleluya. Jadi sekali bertobat ya bertobat aja. Aku coba-coba dulu lah. Kalau lancar nih, moloasi rohani Tuhani, bah. Sungguh-sungguh molodak, batoy mak ibu Tuhani di sini. Bukan begitu. Sekali bertobat, terus bertobat. Orang organisasi kepemudaan pun berkata, sekali layar terkembang, surut, pantang kita. Cuman sekali layar terkembang, pantang mundur. Bukan itu, Pak. Haleluya. Pantang katanya. Saudara yang kasih, kalau sudah layar terkembang ya sudah, kibarkan terus. Jangan turunkan. Surut kita berpantang katanya. Gak boleh berpantang, gak boleh surut. Amin. Sekali sungguh-sungguh, tetap sungguh-sungguh. Sekali kita berkata bertobat, berarti kita tinggalkanlah semua dosa dan kejahatan. Semua yang tidak berkenan. Jangan curi-curi, apa namanya? Curi-curi pandang. Muludang ado pandita, Pak. Tapain. Ale mulu ado pandita. Si Irwan juga yang kuat. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih,
Kalau nggak ada jemaat, mana? Ada nggak jemaat giat? Kita coba-coba berdosa. Kalau ada, jangan. Nah, bukan begitu. Mata Tuhan ada di segala tempat. Oleh karena itu saudaraku yang kasih, ini pengharapan ini satu milik yang pasti kalau memang benar-benar kita menunjukkan kesungguhan. Orang dunia ini pun kalau rajin dia, kayanya dia. Betul? Ya. Saudaraku yang kasih, jangan sebagai anak Tuhan, kita mau berkat, tapi kita malas. Itu bukan satu pengharapan yang pasti. Kemarin muda-mudi, Ibu Gembala mengajarkan, jangan malas. Petani kalau malas, gak jadi panen dia. Orang panen dia baru nanam. Orang panen, saudaraku yang kasih, dia belum panen. Nanti dia panen, rupanya dimakani wereng. Saudaraku yang kasih, jangan malas. Haleluya. Ayat 11 sampai 17 tadi sudah kita baca. Ayat 12-nya, agar kita tidak menjadi lamban, namun tetap sabar, tetap memiliki keteguhan iman, tetap menjadi penurut-penurut Allah, dan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Ada bagian kita yang sudah dijanjikannya. Ribuan janji Tuhan di dalam firman ini. Biarlah setidaknya 1, 2, 3 ataupun 10 janji Tuhan bisa kita terima di dalam hidup kita ini. Haleluya. Jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah orang-orang yang takut akan Allah. Nah, jadi saudaraku, kata penurut di sini dalam terjemahan Alkitab, imitate, atau sering kita dengar imitasi. Imitasi itu tiruan. Jadi kalau kita menjadi penurut, berarti kita meniru. Siapa yang kita tiru? Tuhan Yesus. Haleluya. Bilang sama temannya, tirulah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, kita orang percaya meniru Tuhan Yesus supaya kita berhasil dalam iman kita. Kita mengimani janji Tuhan, sabar dan bertekun. Haleluya. 1 Tesalonika 1 ayat 3 mengatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, ya, segala usaha ketekunan Tuhan ingat. Kada aminnya. Jadi mungkin tidak tiba-tiba hasilnya. Di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan mungkin tidak tiba-tiba hasilnya. Tapi kalau kita bertekun, kita percaya, kita beriman, Tuhan ingat. Haleluya. Karena itulah yang mengingatkan, bukan Tuhan lupa. Haleluya. Tapi karena kita, saudaraku yang kasih, terus bertekun, terus percaya, terus yakin, maka itulah yang mengingatkan kita, dan itulah yang memberkati kita. Nah, jadi saudaraku yang kasih, pengharapan ini ya diumpamakan mobil. Ya. Maaf, kita baca dulu sekali lagi ya. 1 Tesalonika 1 ayat 3 supaya semakin tunjukkan di layar. Nah, 1 Tesalonika 1 ayat 3 sudah dapat? 2, 3, ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya. Ada kata iman, ada kata kasih,
dan ketekunan. Jadi iman saja belum. Iman masih kata benda. Beriman berarti kata kerja. Saudaraku yang kekasih, iman saja belum cukup. Kita perlu janji Tuhan, perlu usaha, perlu ketekunan, perlu kesabaran. Aku berimannya, tapi dia di rumah aja. Aku berimannya kepada Tuhan Yesus, tapi dia nggak datang ke gereja. Kan ada orang begitu. Aku berimannya aku sama Tuhan Yesus, juru selamatku. Tapi dia nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia nggak percaya untuk datang ke gereja. Dia nggak mau datang ke gereja. Macam mana itu saudaraku? Berimannya aku, ayo ke gereja, nggak mau dia ke gereja. Aku berimannya aku menjadi kaya, tapi di rumah aja dia. Tidak mau berusaha. Iya betul kata Pak Nenggolan. Jadi nggak saya lihat pun suaranya sudah saya hafal. Suara Pak Nenggolan itu. Tapi itulah sebabnya dikatakan tidak cukup hanya iman, iman harus ada usaha. Beriman itu berusaha. Bukan hanya iman, tapi beriman. Bertindak. Ada usaha, ada ketekunan, ada kesabaran. Haleluya saudaraku. Diumpamakan mobil, baterainya itu untuk menyalakan mesin. Saudaraku, itulah iman. Sementara pengharapan adalah mesinnya yang tekun atau sabar membawa mobil itu sampai pada tujuan. Dan kasih adalah bahan bakar yang membuat kita sampai kepada tujuan kita. Haleluya. Kita tahu iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Berarti saudaraku yang kasih, ya, kesabaran bertumbuh melalui ujian iman. Amin. Kesabaran tumbuh dari ujian iman. Banyak tantangan, banyak gelombang dalam hidup ini. Maka kita harus bisa melalui ujian iman. Kadang-kadang apa yang kita alami berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Betul saudaraku? Betul? Apa yang kita inginkan berlawanan dengan, saudaraku yang kasih, apa yang kita imani. Apa yang kita dapat maksud saya. Apa yang kita inginkan gak sesuai dengan apa yang kita terima. Kalau saudaraku yang kasih, kita mau sembuh, ternyata gak sembuh-sembuh. Mau dapat pasangan hidup, ternyata gak dapat-dapat. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, jika kita biarkan kesabaran kita bertumbuh lewat ujian, maka kita menuju pada kedewasaan iman. Kesabaran adalah kemampuan untuk bersikap baik sementara kita menunggu. Amin. Sama seperti sabar seperti 5 gadis bijak dan seperti 5 gadis bodoh. Amin. Ada pengharapan keselamatan bagi kedua kelompok, baik gadis bijak maupun gadis yang bodoh. Saudaraku, gadis bijak ini bertekun dia dalam menunggu. Dan dia bukan hanya bertekun menunggu, dia tahu apa yang dia perlukan sehingga dia membuat cadangan minyaknya supaya tidak habis. Tapi kalau 5 gadis bodoh, saudaraku yang kasih, tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya sehingga habis minyak untuk pelita mereka. Mereka harus mencarinya dan ketika mereka mencarinya, Tuhan Yesus sudah datang. Haleluya. Seperti itulah kita sabar menunggu. Amin. Tapi kalau sudah datang, jangan jual-jual mahal. Amin.
Amin. Sama seperti misalnya di sosial media kan banyak itu 10 cowok, ya 10 cowok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, datang perempuan, diambilnya pasangannya, ikut, mau dia. Yang kedua, diambilnya pasangannya, si laki-laki nggak mau, nggak mau. Belum cantik katanya. Jadi yang perempuan itu pilih yang lain lagi. Habis semua perempuan milih pasangannya, yang satu tadi nggak ada yang cocok sama dia, nggak mau dia menerima. Padahal sudah datang orang, sudah datang perempuannya. Saudaraku, dia tidak mau. Jadi jangan seperti itu. Sudah datang pun berkat, kita masih jual-jual mahal. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih, mari kita sabar. Mari kita, saudaraku yang kekasih, bertekun. Pegang terus janji Tuhan. Karena janji Tuhan itulah yang memberkati kita. Bilang sama temannya, janji Tuhan itu yang memberkati kita. Sama seperti Abraham. Siapa saudaraku? Abraham. Tuhan sudah berfirman, engkau akan kujadikan bapa banyak bangsa. Keturunanmu akan seperti pasir di laut. Saudaraku, seperti bintang-bintang di langit. Tetapi umur 100 tahun belum juga Sarah mengandung. Apakah mereka mundur? Apakah Abraham kecewa? Tetapi Abraham pernah gagal sekali. Dia ambil Hagar. Dia ambil Hagar untuk punya anak. Saudara yang kekasih, tetapi Tuhan mengingatkan lagi bagaimana Abraham ini, saudaraku, tetap beriman dan percaya. Saudaraku yang kekasih, luar biasa. Akhirnya Tuhan berikan, saudaraku yang kekasih, anak perjanjian kepadanya, bukan dari Hagar. Amin. Karena apa? Karena bertekun. Karena terus percaya. Jangan biarkan gelombang itu menggoda kita ataupun menarik kita jauh ke tengah lautan sana tanpa arah. Haleluya saudaraku. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Inilah yang dialami oleh Abraham karena dia pegang teguh janji Tuhan. Walaupun sudah tua, dia kembali kepada firman. Dia kembali percaya kepada firman. Amin. Nah, yang ketiga, saudaraku, ayat yang ke-18. Pengharapan orang percaya itu punya dasar. Mari kita baca ayat 18. 2-3 ya. Supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Haleluya. Saudara yang kasih, Tuhan tidak berdusta. Kita yang mencari perlindungan kita di atas batu karang yang teguh. Siapakah batu karang yang teguh? Tuhan Yesus. Firman Tuhan. Amin. Maka itu saudara yang kekasih, dikatakan dasar yang teguh bagi kita.
kekuatan iman, visi kita adalah kepada firman. Amin. Haleluya. Kita percaya perlindungan yang paling aman adalah perlindungan kepada Tuhan. Deposito kita mungkin bisa kolaps dan hilang dari simpanannya di bank sana. Saudaraku, kita bisa stres. Oleh karena itu, biarlah perlindungan kita, harapan kita adalah kepada firman. Harapan kita kepada Tuhan Yesus. Maka kita tidak akan stres. Kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan takut. Coba katakan, saya tidak takut. Saya tidak khawatir. Haleluya. Yang keempat, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Pengharapan orang percaya itu bagaikan sauh yang kuat dan aman. Mari kita baca sekali lagi. 19 dan 20. 23 ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Jangkar. Sauh itu adalah jangkar. Kalau kita labuhkan, kita turunkan ketika kapal itu bersandar di pelabuhan, maka dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Datang pun gelombang, dia tetap di situ. Datang pun badai, dia tidak berpindah dari tempatnya. Amin. Tetapi kalau tidak disauhkan jangkar itu ke dalam lautan, maka dia bisa terombang-ambing. Apalagi mesinnya itu tidak nyala. Nyala pun mesinnya, kalau ada badai, bisa berputar-putar di situ-situ saja. Haleluya. Saudara yang kasih, itulah fungsinya sauh ataupun jangkar. Tahu bentuknya yang seperti ini? Yang seperti pancing gitu ya. Itulah jangkar. Nah, jadi kalau ada itu saudaraku, badai sebesar apapun, dia tidak tergoyahkan. Amin. Bagi kita orang percaya, datang badai kehidupan ini, kalau kita sauhkan jangkar kita kepada Yesus, masuk ke dalam bait suci, berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita tautkan jangkar kita kepada Tuhan yang adalah batu karang yang teguh. Kita tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Jadi ikatkanlah jangkar kita kepada Tuhan Yesus. Prakteknya bagaimana? Kalau ada persoalan, kalau ada pergumulan, datang kepada Tuhan. Berlutut di bawah kaki Tuhan, cari wajah Tuhan. Amin. Bukan mengeluh, bukan menceritakan penderitaan kepada orang lain, bukan update status. Hari ini aku sangat sedih sekali. Mengapa? Karena beras di dapur pun sudah habis. Ya. Jangan update status seperti itu. Amin. Saudaraku, datang badai, datang gelombang, datang persoalan, cari wajah Tuhan. Sembah Tuhan. Amin. Karena saudaraku, kalau kita masuk kepada ruang maha suci, saudaraku, maka kita menautkan jangkar kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang adalah teguh, yang pasti akan menolong kita. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Yesuslah yang menjadi jaminan. Yesuslah yang menjadi dasar. Amin. Saudaraku, pemazmur berdoa dalam Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan jangan membuat aku malu dalam pengharapanku. Amin. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah malu. Pegang teguh, amin. Roma 15 ayat terakhir. Mari pemusik penyanyi maju ke depan. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus percaya apa yang dikatakan firman. Amin. Mari kita berpegang teguh, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Amin. Mau jadi pengharapan yang pasti, memiliki pengharapan yang pasti, ikatkanlah pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada firman-Nya. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Musik. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku kan akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan
Mari Bapak Ibu saja katakan, musim akan selalu berkati. Musim akan selalu berkati. Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah sampai selamanya. Selamanya ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan melihat. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku semua. Katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Bapa. Selai rambutku,
saudara katakan, Tuhan selalu menolong. Tolong kami Tuhan, selalu pelihara hidup kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Selai rambutku, sekarang bayar pegang tangan kami Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Bertolak bagi kami. Dia marahnya Oh Yesus, Yesus yang memelihara. biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yesus, Yesus, pegang erat tangan. pemeliharaanmu bagi kami. Jangan pernah tinggalkan aku Tuhan. Besar kasih. Jangan pernah biarkan aku berjalan